Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Semoga Anda sehat semuanya dan senantiasa ada dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Baik, saudara-saudara semua, kali ini Ibu akan menjelaskan tentang materi ketahanan nasional dalam mata kuliah pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Baiklah ya, Ibu sekarang akan mulai share screen ya. Nanti bahan PPT-nya juga sudah Ibu share di e-learning. Baik, ini Ibu ada di perpustakaan alat berat ya. Banyak buku-buku di latar belakang Ibu yang memang ciri perguruan tinggi itu adalah buku ya, sebagai nilai dalam atau pada akademisi atau orang-orang yang bekerja di bidang akademis, yaitu perguruan tinggi. Baiklah, saudara-saudara semua, Ibu mulai share ya. Ini yang akan di-share ya. Mohon maaf, ini kita dari atas. Saya balik dulu ke atas ya. Oke, nih. Baik. Geostrategi Indonesia atau ketahanan nasional. Ini adalah sistematika atau bahasan yang materi yang akan dibahas di dalam geostrategi Indonesia atau ketahanan nasional. Ya. Ketahanan nasional sebagai geostrategi, latar belakang ketahanan nasional disingkat TANAS ya. Pokok pikiran ketahanan nasional, pengaruh aspek ketahanan nasional. Kemudian keberhasilan ketahanan nasional. Dan seterusnya nanti akan dibahas satu persatu ya. Yang warna kuning ini adalah sub dari warna ungu. Ya, ini ada aspek geografi, sumber daya alam, demografi, ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan hankam. Sedangkan ini pokok-pokok pikiran ketahanan nasional, ada hakikat ketahanan nasional, azas ketahanan nasional, sifat-sifat ketahanan nasional. Baik, kita buka slide kedua. Geopolitik dan geostrategi. Apa bedanya? Geopolitik itu kan wawasan Nusantara ya, sedangkan geostrategi ini adalah ketahanan nasional. Nah, kita bahas dulu nih apa bedanya antara politik dan strategi. Politik adalah cara atau alat untuk mencapai tujuan, ya. Nah, sebagai contoh, tujuan bangsa kita adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Itu politik nasional kita, mencerdaskan kehidupan bangsa. Strateginya dari hari ke hari, dari tahun ke tahun, dari program ke program itu berbeda. Ya. Saat tahun 70-an, 60-70-an, itu programnya adalah belajar seumur hidup. Ya. Sehingga pada saat Ibu KKN dulu, Ibu punya program pemberantasan buta huruf. Tahun berapa itu? Tahun 80-an. Ya. Kemudian ini sudah tidak ada lagi yang buta huruf, ya, karena orang-orang tua juga sudah tidak ada, sudah meninggal. Sebaliknya anak-anak muda juga sudah sadar sekolah, artinya tidak cukup kuliah SMA, S1, tapi juga berniat untuk S2 dan S3. Ya, jadi sudah berhasil ini. Nah, kemudian ganti lagi strateginya. Wajib belajar 9 tahun. Ya. Ini dulu orientasinya orang tua, ini orientasinya anak muda. Kemudian pada saat
wajib belajar 9 tahun ini tidak ada tanda lulus, yang ada adalah tanda tamat, ya, tanda tamat. Misalnya matematika nilainya 3 pun tamat gitu ya, karena itu wajib. Sehingga karena hal ini akan berdampak kepada mutu pendidikan, maka ada standarisasi pendidikan, yaitu dengan ujian nasional. Nah, kemudian sekarang bagaimana? Strateginya berubah lagi. Ujian nasional tidak ada, ya. Nah, jadi strategi ini akan berkembang terus. Ya. Nih, sekarang saya contohkan nomor 2 dulu nih. Wajib belajar 9 tahun. Bagaimana pelaksanaannya? 1, dengan sekolah berjemput. Ini di daerah-daerah yang terisolir, ya. Jadi akses ke sekolahan sulit, maka biasanya yang menjemput ini tentara, ya, tentara yang berada di perbatasan, anak-anak sekolah dijemputin, ya, seperti jemputin kayak kayak binatang gitu. Nah, terus nanti ditaruh di suatu barak, kemudian diberi pelajaran, dan kemudian suruh pulang sendiri. Nah, jadi kalau lumayan lah daripada jalangkung, ya. Kalau jalangkung kan datang tadi jemput, pulang tadi antar. Nah, kalau ini anak sekolah ini masih lumayan dijemput, tapi pulang tadi antar. Kemudian sekolah formal, seperti sekolah kita ini ada TK, ada SD, SMP, SMA, perguruan tinggi, dan seterusnya. Kemudian ada homeschooling. Homeschooling ini adalah bagi anak-anak yang ada hambatan, ada pertimbangan tersendiri, dan sebagainya. Kemudian ada juga sekolah terbuka. Nah, sekolah terbuka ini apa? Seperti ini misalnya, contoh di Master namanya, ya. Master itu singkatan dari Masjid Terminal di Depok, di Terminal Depok. Jadi anak-anak yang terlantar begitu, dia sekolah misalnya dia semir sepatu lah, penyemir sepatu. Nah, nanti dia punya waktunya jam berapa, dia pergi ke sekolah situ belajar. Ya, jadi tidak ada sekolah formal, tergantung dia mau belajar kapan. Ya, tidak dibatasi juga oleh usia. Nah, silahkan Anda nanti bisa lihat ke Terminal Depok, di situ ada namanya sekolah master, ya, Masjid Terminal. Gaya namanya ya master, padahal itu singkatan dari Masjid Terminal. Oke, kita balik lagi ke sini. Ya, jadi strategi ini dari hari ke hari, ya, dari waktu ke waktu akan berbeda, ya. Nah, apa pertimbangan kok bisa berbeda? Apa pertimbangannya? Nah, ini pertimbangannya. Nah, strategi itu penggunaan cara atau alat untuk mencapai tujuan. Misalnya, ya, alat untuk mencapai tujuan itu adalah handphone, misalnya, ya, alatnya. Nah, sekarang bagaimana penggunaan alat ini? Apakah alat ini hanya untuk main game, ataukah alat ini bisa untuk bisnis? Nah, itu tergantung penggunaan alat. Walaupun kita punya alat yang sama, tetapi penggunaannya bisa berbeda, pencapaian tujuannya pun akan berbeda. Gitu ya. Nah, sekarang apa sih pertimbangan dari strategi? Pertama, kita melihat situasi dulu. Situasi itu hal-hal yang berhubungan dengan eksternal. Umpama, ibu lagi mengajar nih, di luar berisik, ya, di luar berisik, sehingga ibu tidak bisa menyampaikan ceramah karena tidak terdengar. Nah, sehingga ibu punya strategi lain agar Anda tetap belajar. Misalnya ibu kasih kuis, misalnya begitu. Kondisi itu internal. Misalnya dari pihak ibu sendiri nih, umpamanya ibu lagi sakit pilek sehingga tidak keluar suaranya. Ya, bagaimana ibu bisa memberikan kuliah? Nah, tentu dengan strategi yang lain, misalnya diberikan tugas, misalnya. Kemudian toleransi itu target, ya, misalnya targetnya itu 10 misalnya, tapi situasi pandemi ini yang mestinya kita bisa mencapai 10 ternyata tidak bisa 10, sehingga toleransinya misalnya menjadi 6, misalnya 6 tercapai saja sudah bagus, maksudnya misalnya 60% misalnya.
Kemudian pandangan, pandangan itu wawasan kita, ilmu kita, ya. Seberapa besar ilmu kita, umpamanya dalam materi e-learning ini, ya, ibu mau bikin rekaman misalnya, tapi ibu nggak punya wawasan di dalam membuat rekaman ini, maka tidak mungkin bisa terjadi, gitu ya. Kemudian jangkauan, jangkauan ini kemampuan. Nah, untuk bisa merekam perlu laptop, ya kan? Perlu ruangan yang layak. Jadi pandangan itu sifatnya psikis, pengetahuan, sedangkan jangkauan itu sifatnya fisik. Ya, jadi ingat ya, ini ya, situasi, kondisi, toleransi, pandangan, dan jangkauan, ya kan? Supaya ingat, ya ini tuh kita singkat aja. Ya, coba singkatannya apa nih? Si, kon, tol, panjang. Bukan porno ini, karena emang supaya gampang ya, mengingatnya. Oke. Nah ini kalau kita sudah mengamati situasi, kondisi, toleransi, pandangan, dan jangkauan tadi, maka hasilnya adalah kondisi atau evaluasi diri. Kita tuh siapa sih sebenarnya? Ya, di sini kita tuh siapa sebenarnya? Nah, inilah yang setelah kita tahu kondisi, maka kita bisa membuat konsepsi. Umpamanya, kondisi saya itu pendiam, ya, pendiam. Konsepnya harusnya menjadi programmer. Tapi kalau dia disuruh menjadi MC, nah dia nggak bisa, akan sulit menyesuaikan. Maka kinerjanya pun tidak akan baik, begitu ya. Jadi semua itu harus memahami kondisi kita, ya. Sehingga barulah kita tahu konsepsi yang harus kita lakukan itu apa. Gimana? Ini ya, tolong diingat ini, si, kon, tol, panjang. Oke, karena ini bukan jorok nih ya, tapi singkatan ya, biar singkatan yang paling panjang nih ya, biar kita ingat. Baiklah, kita masih buka slide berikutnya. Oke. Ketahanan merupakan konsep kekuatan. Ya, kekuatan itu ada kekuatan fisik, ada kekuatan mental. Kekuatan fisik itu kita lihat seperti gunung ya, dari mulai tidak punya kekuatan sama sekali, 0%, bayi misalnya dalam posisi bayi itu tidak punya kemampuan apa-apa dia. Ya, kita tinggal aja mungkin beberapa sehari misalnya dia udah mati. Kemudian pembentukan ya, makanan, olahraga. Jadi pembentukan fisik, kekuatan fisik itu hanya dua, yaitu makanan dan olahraga. Makanan yang sehat dengan olahraga, insya Allah fisik Anda akan bagus, ya, makanan yang bagus. Kemudian masuk 40 tahun, fisik kita itu sudah jadi, ya, fisik kita sudah jadi. Artinya 40 tahun itu secara fisik mungkin kita sudah punya rumah, sudah punya pekerjaan, sudah menjadi manajer misalnya, atau sudah punya istri, bahkan mungkin sudah punya anak, ya enggak? Nah, ini udah jadi nih, ya. Kemudian 40 tahun, lebih dari 40 tahun itu kita menikmati. Kalau di sini kita menjadi manajer, misalnya, ini kita akan lanjut terus menikmati. Tapi kalau di sini 40 tahun ini, mohon maaf ya, kamu belum punya jodoh, ya, waduh, yang kesini tuh kemana aja, Bung, ya kan? Kemana aja, Bro? Nah, pasti ada masalah, ya. Nah, gitu. Misalnya 40 tahun belum pernah bekerja, loh, kesini kapan aja ini? Nah, kemana aja ini? Pada usia 20, 25 sampai 40 itu kemana aja, gitu ya. Jadi 40 ini adalah sebagai manusia itu kita sudah jadi, tinggal kita menikmati. Setelah kita menikmati, selesai, ya, selesai. Menikmatinya berapa lama? Ini tergantung dari kita di sini, tergantung ini, ya.
Kemudian tinggi gunungnya seberapa tinggi itu juga tergantung di sini, ya. Misalnya ada orang yang usianya 50 tahun sudah sakit-sakitan, ya kan? Tapi ada yang usianya 80 tahun masih sehat dan masih berkarya. Nah, itu kira-kira ya. Ini secara fisik ya. Kemudian ketahanan secara mental. Posisinya seperti ini ya, tidak pernah turun. Nah, di mana ini apa? Kaitannya adalah pendidikan. Ilmu tidak dapat hilang, makin lama akan makin bijak ya. Nah, jadi orang tua itu makin lama akan makin bijak secara mental, tapi secara fisik makin lemah, begitu ya. Nah, inilah fisik dan mental. Nah, makanya seusia Anda harus Anda bangun fisik Anda dengan makan dan berolahraga supaya tetap sehat. Sementara dari segi mental Anda harus mencapai pendidikan yang sebanyak-banyaknya. Itulah ketahanan sebagai konsep kekuatan. Gimana? Ada pertanyaan? Nah, sekali lagi, kalau ada pertanyaan silakan disampaikan secara tertulis di grup WA dan akan dibahas secara virtual ya, nanti langsung di Gmeet atau di Zoom. Baik, sekarang ketahanan nasional sebagai geostrategi Indonesia. Manusia ya, ini punya fisik dan mental. Tadi sudah saya jelaskan. Secara fisik dan mental itu fisik dan mental itu bisa melemah dan menguat ya. Contoh ya. Kalau ibu nih tanggal muda secara kuat karena banyak duit, masih banyak duitnya ya. Nah, tapi kalau udah tanggal tua, waduh, uangnya udah habis jadi melemah. Atau ketika kita capek, kita lemah, mudah sakit ya. Nah, untuk stabil, agar stabil maka perlu pemeliharaan ya. Pemeliharaan ini kita bisa lihat di lagu Indonesia Raya ya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Nah, ya kan? Jiwanya, mental, badannya fisik untuk jiwa kita ya, untuk badan kita. Inilah yang disebut dengan geografi. Geografi itu apa? Ya badan dan jiwa kita. Nah, inilah konsep ketahanan nasional sebagai geostrategi Indonesia. Perlu pemeliharaan ya. Misalnya kita punya mobil bagus versi, tapi nggak pernah dipelihara ya, cepat rusak gitu. Sebagus-bagusnya mobil, semahal-mahalnya mobil, kalau nggak dipelihara ya rusak dong. Baik, kita lanjut lagi ya. Nah, geografi, dari segi geografi ya, geografi politik, alat untuk mencapai tujuan disebut geopolitik, geografi politik yaitu wawasan Nusantara, ya kan, udah diterangkan. Strategi yaitu ya, penggunaan alat untuk mencapai tujuan, geostrategi yaitu ketahanan nasional. Cara mencapainya seperti apa? Melakukan pembangunan nasional. Pembangunan nasional itu dalam rangka apa? Dalam mencapai tujuan nasional. Nah, pembangunan nasional ini modalnya apa? Modalnya asta gatra. Asta itu 8, gatra itu bagian ya. Nanti akan dibahas tersendiri ya. Asta gatra itu ada 8. Nah, ini dalam melaksanakan strategi ini kita harus mampu bertahan ya, mampu bertahan. Makanya ketahanan nasional dan dari segala macam ancaman dari dalam maupun dari luar negeri ya. Nah, luar negeri ini ancamannya dah kita ini sebagai rebutan, direbutkan. Perebutan apa? Rebutan dari geografi, demografi dan sumber kekayaan alam. Ya, rebutan dari oleh luar negeri ya. Maksud saya menjadi ajang rebutan ya. Nah, ini hanya ilustrasi saja ya. Bingung kan gimana atas mana bawah? Nah, inilah yang disebut tadi astagatra. Astagatra itu ada trigatra,
sifatnya alamiah dan statis, geografi, demografi, dan sumber kekayaan alam. Pancagatra, panca itu 5, ya, gatra itu bagian, sifatnya dinamis dan sosial. Apa itu? Ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Itulah yang disebut Astagatra. Apalagi nih? Oke. Pokok-pokok pikiran ketahanan nasional dalam Pancasila, pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Ya. Alinea 1, bermakna kemerdekaan adalah hak segala bangsa dan penjajahan bertentangan dengan HAM. Alinea 2, bermakna adanya masa depan yang harus dicapai. Nah, ini ya, capai dengan pembangunan tadi, tujuan nasional tadi. Alinea ketiga, bermakna bila negara ingin mencapai cita-citanya, maka kehidupan harus mendapatkan ridho Allah yang merupakan dorongan spiritual. Alinea 4, menegaskan cita-cita yang harus dicapai oleh bangsa Indonesia melalui wadah NKRI. Ya, yaitu apa coba? Singkatannya adalah 5 Daster, melindungi tumpah darah Indonesia. Tujuan nasional itu melindungi seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, 5 mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut menjaga ketertiban dunia. Sementara cita-cita nasional adalah membentuk Indonesia merdeka, berdaulat, adil, dan makmur. Ya, ini pengertian ketahanan nasional. Ya, ini pernah dicetuskan oleh Pak Karno tahun 1958. Ini pas kelahiran Ibu nih ya. Pak Karno mengatakan bahwa di Aceh bahwa ketahanan disebut ketahanan nasional adalah ketahanan militer, ekonomi, dan jiwa. Nah, ini pada tahun 1958. Nah, sekarang ketahanan tahun 78 ya di GBHN, ya, ketahanan nasional Indonesia adalah kondisi dinamik bangsa Indonesia yang meliputi segenap aspek kehidupan nasional yang terintegrasi. Ketahanan nasional berisi ketangguhan dan keuletan yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi segala ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan, baik yang datang dari dalam maupun dari luar negeri, dan untuk menjamin identitas, integritas, kelangsungan hidup bangsa dan negara, serta perjuangan dalam mencapai tujuan nasional. Oke. Ini yang merah-merah ini akan Ibu jelaskan ya. Nih, kondisi dinamik itu berarti pasang surut, ya, kadang lemah, kadang kuat, gitu ya. Terintegrasi itu holistik, jadi semuanya tidak ada yang penting dan tidak ada urutan penting dan tidak penting, semuanya menjadi penting. Ya, misalnya antara keamanan dan ekonomi, misalnya itu semuanya penting. Contoh dalam masa pandemi ini, mana yang penting, kesehatan apa ekonomi? Dua-duanya penting, ya. Sehingga bagaimana kita mengatasi pandemi ini dengan tetap mengedepankan 2 hal, yaitu kesehatan dan ekonomi. Ketangguhan adalah daya tahan ya. Daya tahan ini fisik ya, fisik daya tahan. Keuletan, pantang menyerah, itu psikis ya. Contoh, maaf nih, pedagang asongan. Pedagang asongan itu tidak punya ketangguhan, tidak punya daya tahan, tapi punya keuletan. Begitu ditangkap sama Satpol PP, besoknya dia jualan lagi. Nah, gitu ya. Nah, tapi coba seorang menteri misalnya, maaf nih menteri, begitu ketahuan korupsi, dia kan punya ketangguhan nih, ya, kekayaannya banyak, kekuasaannya besar, tapi begitu ketahuan korupsi, dia udah kelepek-kelepek, udah nggak bisa apa-apa, ya, tidak bisa muncul lagi sebagaimana halnya tadi pedagang asongan. Nah, gitu ya, kira-kira contohnya. Mungkin juga ada contoh misalnya dari Padang, cerdik pandai, ya. Kalau pandai itu ketangguhan, kalau cerdik itu keuletan. Jadi dua-duanya harus ada, ya, nggak bisa salah satu. Baik.
Berikutnya, kemampuan mengembangkan kekuatan nasional. Kekuatan itu mulai dari diri, ya, ketahanan diri, kemudian ketahanan diri, kemudian berkembang menjadi ketahanan keluarga, kemudian berkembang ketahanan wilayah, dan berkembang menjadi ketahanan nasional. Ya. Jadi ketahanan itu mulai dari diri kita sendiri. Kemudian identitas, itu ada jati diri bangsa kita. Nah, coba apa sih jati diri bangsa kita itu? Tak lain dan tak bukan adalah Pancasila, jati diri bangsa kita. Identitas bangsa kita itu Pancasila. Integritas, kesetiaan, ya. Kesetiaan terhadap apa? Terhadap bangsa dan negara, terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Kemudian yang keempat, berikutnya kelangsungan hidup bangsa dan negara, itu apa? Ya tujuan nasional yang sudah saya katakan tadi, disingkat apa? 5 Daster Lin, melindungi seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum. 5 Das, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut menjaga ketertiban dunia. Oke, gitu ya. Ini pengertian dari ketahanan nasional. Jadi kita juga harus punya ketahanan, yaitu ketahanan diri, ya. Jangan mana tahan ya, mana tahan, jangan. Konsepsi ketahanan nasional Indonesia, ya. Konsepsi ketahanan nasional Indonesia ialah konsepsi pengembangan kekuatan nasional melalui pengaturan dan penyelenggaraan kesejahteraan dan keamanan yang selaras, serasi, dan seimbang dalam seluruh aspek kehidupan secara utuh, menyeluruh, dan terpadu berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, dan wawasan Nusantara. Nah, ini Ibu kasih merahnya pengaturan dan penyelenggaraan. Artinya apa sih? Ada aturan, dan aturan itu harus diselenggarakan sesuai yang tertulis dalam aturan. Kalau tidak, ya belangsak. Ya, misalnya nih sekarang Anda mau Anda pengen jadi apa sih? Nah, tempelkan, tuliskan kamar Anda tuh, pengen jadi apa? Dan laksanakan. Itu ya. Jadwal, kita bikin jadwal kita. Jadwal. Taruh di meja nih. Nah, ikuti jadwal itu. Ya. Jangan tidak diikuti, ya pasti akan belangsak istilah anak sekarang ya. Oke, sekarang nih, hakikat ketahanan nasional. 1, keuletan dan ketangguhan, tadi sudah Ibu jelaskan. Bangsa yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional untuk menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara dalam mencapai tujuan nasional. Kedua, pengaturan dan penyelenggaraan. Tadi juga sudah Ibu jelaskan. Kesejahteraan dan keamanan secara selaras, serasi, dan seimbang dalam seluruh aspek kehidupan nasional. Ya. Azas ketahanan nasional Indonesia. 1, kesejahteraan dan keamanan. Jadi tujuan ketahanan nasional atau tujuan dari negara ini adalah kesejahteraan dan keamanan. Ya. Coba kesejahteraan keamanan, tadi apa tujuan tadi? LIN, melindungi seluruh tumpah darah Indonesia, keamanan. Memajukan kesejahteraan umum, sejahtera. Das, mencerdaskan kehidupan bangsa, kesejahteraan. Ikut menjaga ketertiban dunia, keamanan. Ya. Jadi tujuan kita itu ya kesejahteraan, keamanan. Coba bayangkan, kita sejahtera tapi tidak aman, gimana? Wah, kita was-was, takut ada maling, segala macam kan? Tapi sebaliknya, kita aman, tapi kita tidak sejahtera. Misalnya gelandangan, tidur tuh di emperan toko, aman dia udah nggak ada yang ganggu. Tapi kan nggak bisa begitu juga, kan nggak sejahtera, mau beli makan aja susah. Jadi tetap kesejahteraan dan keamanan. Kemudian yang kedua, komprehensif integral, artinya menyeluruh, tidak ada yang tidak penting, semuanya penting, ya. Antara kesehatan dan ekonomi misalnya di masa pandemi ini semuanya penting, tidak ada yang mana yang didahulukan, tidak ada, harus sama-sama didahulukan. Kemudian wawas ke dalam, integrasi, penyatuan, kekompakan, dan wawas keluar untuk interrelasi hubungan dengan luar negeri itu wajib karena kita tidak bisa hidup sendiri. 4, kekeluargaan, arif, bersama, gotong royong, tenggang rasa, tanggung jawab dalam berkehidupan, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Ini azas ketahanan nasional Indonesia.
Oke, apalagi ya? Sifat ketahanan nasional. 1, mandiri, independensi, plus interdependensi. 2, dinamis, sesuai dengan perkembangan lingkungan strategi lokal, nasional, dan global. 3, wibawa, daya tangkal bangsa. 4, konsultasi dan kerjasama, bukan konfrontasi dan antagonistis. Ya, sekali lagi, kalau ada pertanyaan, silahkan ditanyakan secara tertulis di WA Group. Nanti akan Ibu jawab secara virtual juga, ya, tanya jawab. Baik. Apalagi nih? Pengaruh aspek ketahanan nasional Indonesia. Ketahanan nasional merupakan kondisi dan konsepsi dari sistem kehidupan nasional yang saling berpengaruh. Apa maksudnya? Contoh, kaitan, kondisi, dan konsepsi. Ini adalah kondisi 1. Contohnya iklim. Nah, kondisi 1 ini dipakai untuk merumuskan konsepsi 1, yaitu penanaman padi. Penanaman padi ini merupakan kondisi 2 yang menghasilkan konsepsi 2, yaitu hasil panen. Hasil panen ini merupakan kondisi 3 dalam menghasilkan atau dalam konsepsi petani sejahtera, daya beli meningkat. Terus lanjut, petani sejahtera, daya beli meningkat, industri berkembang. Industri berkembang, ketahanan ekonomi meningkat. Ketahanan ekonomi meningkat, ketahanan politik, sosial, budaya, pertahanan keamanan juga meningkat. Ya, kalau ketahanan meningkat, maka tujuan nasional akan tercapai. Ya, jadi tadi setelah kita melihat strategi dengan situasi, kondisi, toleransi, pandangan, dan jangkauan tadi, yang disingkat apa tadi? Si kontol panjang. Itu kita punya konsepsi. Ya, misalnya ini iklim apa? Iklimnya tentu bukan iklim panas ya, musim dingin, maka bisa menanam. Kalau musim panas kan nggak bisa menanam. Nah, jadi ini kondisi ini diterapkan dalam konsepsi ini dan seterusnya begitu ya. Baiklah, gimana? Ada pertanyaan? Silakan ditulis ya pertanyaannya. Nah, sekarang ini konsep ketahanan nasional dalam mengembangkan kekuatan nasional yang lebih besar. Ini diri. Nah, kita punya kondisi diri. Setiap kondisi ada potensi. Ya, potensi ini harus dikembangkan, diberdayakan. Nah, pemberdayaan inilah yang akan menghasilkan kesejahteraan. Semua diri itu ada potensi. Contoh, nih, mana pasangan yang paling buruk atau paling baik? Ya, malas, rajin, pintar, bodoh. Ini semuanya punya potensi. Misalnya, malas, seakan-akan malas dan bodoh ini paling jelek. Tapi sebenarnya tidak juga. Contoh, saya malas, saya bodoh. Saya tanya sama Anda, 1 tambah 1 berapa? 2. Nah, karena saya bodoh, saya lupa. Bodoh itu apa sih? Ya mudah lupa. Terus, saya lupa, tapi karena saya malas, saya nggak nanya lagi sama Anda. Ya, nggak nanya lagi. Coba, bodoh rajin. Aduh, pegel nih. Saya tanya sama Anda, 1 tambah 1 berapa? 2. Saya lupa dong karena saya bodoh. Tapi saya rajin, saya nanya lagi. Bang, berapa 1 tambah 1? 2. Lupa lagi. Bang, berapa sih 1 tambah 1? 2. Nah, jadi kan si abang ini terganggu karena saya tanya terus. Nah, ya. Jadi yang bagus yang mana? Yang bagus kita lihat rajin dan pintar. Nah, kalau rajin dan pintar, saya punya uang, saya rajin, saya pintar, karena pintar saya punya uang banyak karena hasil kepandaian saya, tapi saya rajin, saya masak sendiri, saya nyuci sendiri, saya segala macam sendiri. Saya tidak berbagi kepada orang lain. Tapi kalau saya malas, ya kan?
Udahlah, kamu aja kerjain, Mbak. Kamu aja nyuci, Mbak. Kamu aja masak. Akhirnya si Mbak ini punya pekerjaan, ya, punya bagiannya masing-masing. Nah, itu. Jadi apa namanya? Yang apa? Konsepsi ketahanan nasional itu adalah yang mampu mengembangkan kekuatan nasional, yang memberikan peluang kepada orang lain, gitu. Si abang tadi yang saya tanya, kalau saya tanya terus kan dia nggak punya peluang untuk mengerjakan yang lain, gitu. Baik, ya. Ini jadi contoh yang baik sekali. Nah, misalnya nih, contoh malas dan bodoh. Kira-kira ini potensinya apa ya? Udah malas, bodoh pula. Apa ya potensinya? Ya, oh masih ada. Coba kalau penjaga kuburan itu rajin, ya, bodoh pasti karena kan nggak mau ada orang yang pinter yang jaga kuburan. Bodoh, rajin misalnya. Itu kuburannya hilang, ganti jadi kebun singkong karena rajin dia tanamin singkong semuanya ya. Nah, begitu datang ahli kubur, mana nih apa namanya almarhum saya nih. Nah, ya, ya. Baik, silahkan. Terima kasih ya untuk episode 1 Ketahanan Nasional. Saya cukupkan sekian dulu ya. Semoga Anda bisa memahami materi ini ya. Silakan dibaca-baca lagi filenya PPT tentang Ketahanan Nasional dan lihat lagi videonya. Dan ingat, kalau ada pertanyaan silakan ditulis dulu, nanti akan dijawab di pertemuan virtual. Oke, saya kira sekian dulu. Mudah-mudahan Anda sehat semua, senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.